untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marta Toswait. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari 9 jalur kudus untuk dekat dengan Tuhan dengan mata kuliah spiritual kekristenan dan dosen pengampu Bapak Dr. Johari Manik MPDK. Baiklah, sebelum saya menjelaskan salah satu dari 9 jalur kudus tersebut, saya akan menjelaskan siapa itu Gary Thomas. Gary Thomas adalah penulis dan sekaligus pembicara Kristen yang terkenal yang fokus pada spiritualitas, pernikahan, dan hubungan. Melalui buku-bukunya, ia membantu orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara yang sesuai dengan kepribadian mereka dan membangun yang lebih kuat dan bermakna. Sebelum saya menjelaskan lebih spesifik tentang salah satu dari 9 jalur kudus tersebut, saya akan menjelaskan pengertian dari 9 jalur kudus tersebut. Yang pertama, naturalis atau pencipta alam. Artinya, manusia merasa paling dekat dengan Tuhan ketika berada di alam dengan menikmati keindahan dan ketenangan lingkungan alamnya. Yang kedua, indrawi. Mereka mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pengalaman indera seperti musik, seni, dan lingkungan yang penuh warna dan suara. Yang ketiga, tradisional. Orang-orang yang tertarik pada ritual, simbol-simbol suci, dan kebiasaan keagamaan yang telah lama ada, mereka mengalami kedekatan dengan Tuhan melalui disiplin yang terstruktur. Yang ketiga, bertapa. Mereka merasa paling dekat dengan Tuhan dalam kesendirian dan keheningan. Biasanya, mereka menghindari gangguan luar dan lebih suka melakukan meditasi dan doa. Yang selanjutnya, aktivitis. Artinya, mereka terhubung dengan Tuhan melalui keterlibatan dalam isu-isu sosial dan pelayanan. Yang selanjutnya, pengasuh. Mereka merasakan Tuhan dalam tindakan merawat dan melayani orang lain. Kepedulian terhadap orang lain atau sesama adalah cara mereka merasakan kedekatan dengan Tuhan. Yang selanjutnya, pencinta antusias. Mereka beribadah dengan antusiasme yang tinggi, termasuk melalui pengalaman mistis atau penyembahan yang penuh energi. Selanjutnya, kontemplatif. Artinya, jalur ini diikuti oleh mereka yang menikmati waktu hening bersama Tuhan melalui doa dan refleksi diri yang mendalam, fokus pada hubungan pribadi dengannya atau fokus hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang selanjutnya, intelektual. Artinya, mereka mengalami Tuhan melalui studi dan pemahaman mendalam terhadap teks-teks suci atau teologi atau logika dan atau pemikiran mendalam adalah jalan bagi mereka. Baiklah, itu merupakan pengertian dari 9 jalur kudus, dan saya akan menjelaskan secara mendalam tentang jalur naturalis yang memang Gary Thomas dalam bukunya Sacred Pathways atau Jalur Kudus menjelaskan bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah satu jalur yang disebut adalah jalur naturalis. Orang-orang yang mengikuti jalur naturalis merasa paling dekat dengan Tuhan ketika mereka berada di alam. Alam menjadi tempat di mana mereka merasa damai, terinspirasi, dan merasakan kehadiran Tuhan yang nyata. Jalur naturalis ini cocok untuk bagi orang yang merasa bahwa keindahan dan ketenangan alam adalah refleksi dan kebesaran Tuhan. Mereka mungkin merasakan kedamaian yang mendalam saat berjalan di hutan, melihat pemandangan pegunungan, atau mendengarkan suara ombak di pantai. Alam bagi mereka seperti gereja atau tempat beribadah di mana mereka bisa merasakan kehadiran ilahi tanpa banyak gangguan. Dalam naturalis ini, beribadah bagi seorang naturalis tidak harus melalui doa panjang atau duduk di dalam ruangan. Sebaliknya, mereka mungkin merasa lebih dekat dengan Tuhan saat mereka mengamati keindahan bunga, merasakan
sepoi-sepoi atau menikmati sinar matahari. Bagi mereka, alam adalah cara Tuhan berkomunikasi, dan pengalaman spiritual mereka seringkali terjadi dalam keheningan, kedamaian alam terbuka. Thomas menunjukkan bahwa orang yang memilih jalur naturalis tidak berarti lebih baik atau lebih buruk daripada mereka yang memilih jalur-jalur lain. Ini hanyalah salah satu cara dari banyak cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya dari salah satu jalur yang dapat saya ambil bisa berguna untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.